Hello, back again with me. Di video kali ini, gua akan menceritakan film psikopat yang bercerita tentang 3 orang backpacker anak muda yang berkeliling Eropa untuk mencari kesenangan seperti pergi ke klub malam, tapi setelah enak-enak, mereka menjadi korban organisasi psikopat, disiksa, dibunuh, di gedung tua di Slovakia. So, langsung aja kita masuk ke filmnya yang berjudul Hostel. Berlokasikan di Amsterdam, awal cerita kita diperlihatkan Paxton, Josh, dan Ollie yang akan pergi ke kedai kopi. Dan sesampainya di sana, mereka pun udun ganja. Malamnya, mereka pun pergi ke clubbing untuk happy-happy dan mencari wanita yang bisa diajak anu tentunya. Saat sedang menghampiri wanita itu, Josh pun menabrak seorang wanita yang ternyata ada yang punya. Lalu pacarnya pun marah. Setelah itu mereka pun bertengkar yang membuat Josh diusir oleh satpam. Lalu mereka pun pergi ke tempat apa ini? Setelah itu mereka kembali ke hotel, namun dikarenakan sudah dini hari, hotel itu pun tutup, yang mungkin peraturan di sana ya. Paxton pun mencoba berbicara, tapi para tetangga merasa terganggu. Mereka pun melempari mereka bertiga dengan botol, dan di saat yang sama ada pria yang memberinya pertolongan yang namanya Alex. Di sana pun ada 2 orang yang sedang bercocok tanam, namun mereka cuek aja. Setelah itu mereka pun mengobrol tentang perjalanan travel mereka bertiga. Paxton pun menceritakan mereka sedang mencari wanita, lalu Alex pun memberitahu mereka bahwa dia bisa membantunya. Awalnya sih tidak percaya, namun setelah ditunjukkan foto ini, mereka pun bertanya, dan Alex bilang kau harus pergi ke timur di Slovakia. Di sana cewek-ceweknya sangat tertarik dengan orang asing, apalagi orang Amerika. Singkat cerita, mereka pun naik kereta api. Di perjalanan mereka ketemu bapak-bapak yang mungkin satu tujuan dengan mereka. Di sana mereka pun bertanya ke bapak itu tentang Bratislava, Slovakia. Lalu bapak itu pun menjawab, kasino, cewek-cewek, kamu bisa bayar apapun. Sesampainya di terminal, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi. Sesampainya di hotel, benar saja, mereka pun langsung disambut oleh cewek-cewek di sana. Setelah masuk ke kamar, terlihat 2 cewek yang akan pergi ke spa, dan mereka pun pasti ikutlah. Di spa, mereka pun berkenalan. Perkenalkan, ini namanya Natalia dan ini Svetlana. Malamnya, mereka pun dancing sambil memasukkan pil destro ke dalam mulut mereka. Mereka pun duduk bersama. Dikarenakan hal udang, Josh pun keluar sebentar untuk merasakan dinginnya angin malam di luar. Di luar, Josh pun dipalak oleh segerombolan geng anak kecil, tapi untungnya bapak yang di kereta tadi datang dan membayar mereka semua. Sebagai ucapan terima kasih, Josh pun mentraktir minum. Di sana pun mereka mengobrol seperti biasa, dan terlihat di tangan bapak itu ada tato anjing yang Anda akan tahulah jika lanjut nonton pastinya. Setelah itu, mereka pun pulang ke hotel untuk genjot-menggenjot. Besoknya mereka bangun dan agak bingung melihat hotel yang berubah. Dan yang lebih bingung lagi, Ollie menghilang entah kemana tanpa memberi kabar. Lalu Kana pun datang dan memberikan foto Ollie kepada mereka yang mengatakan sayonara. Padahal aneh aja, Ollie tidak suka gadis Asia. Mereka pun lanjut jalan untuk mencari Ollie di sekeliling. Lalu mereka dicegat oleh anak berandalan tadi malam. Karena Josh tahu mereka anak berbahaya, jadi kasih ajalah permen sesuai keinginannya. Dan setelah diberi, akhirnya mereka pun membiarkan mereka lewat. Tak lama setelah itu, mereka melihat seseorang yang mirip Ollie yang pergi ke museum, lalu mereka mengikutinya. Setelah mengejarnya, ternyata dia bukan Ollie.
Lalu mereka lanjut berkeliling. Di jalan, Paxton mendapatkan sebuah pesan dari Oli yang berisi "I go home", yang bisa Anda lihat sendiri. Oli cuma tersisa kepalanya doang akibat ulah tukang jagal itu. Ada apa di sana sebenarnya? Sin kembali lagi ke hotel. Paxton bertanya ke Kana kapan mereka akan pergi. Lalu Kana pun menjawab, besok. Paxton pun mengajaknya untuk pulang bareng dan Kana mengiyakannya. Tak lama setelah itu, datang mereka berdua yang ngajak dance, dan di sana sambil mabuk, Josh membayangkan Oli berada di sana. Merasa pusing, Josh pun akhirnya kembali lagi ke hotel lalu tidur. Kita kembali ke Paxton, dia juga sama merasa pusing. Namun, dia terjebak di ruang penyimpanan dan tidur di situ sampai besok. Scene beralih ke Josh, nampak dia diikat di sebuah kursi dan disiksa oleh penjagal, dan gak nyangkanya adalah tukang jagal itu orang yang ditemuinya saat mereka minum di kafe. Dia pun disiksa di situ, dibor titidnya dan dikeset-keset kakinya. Lalu si bajingan itu pun membiarkannya pergi, tapi Josh pun harus die. Scene kembali ke Paxton yang baru terbangun, kembali ke hotel, dan yang aneh di sana adalah dia tidak pernah berhenti menyewa, dan juga gadis Jepang itu tak ada. Lalu dia pun memesan kamar lagi, dan di kamar terlihat dua gadis yang berbeda dari yang sebelumnya. Paxton pun keluar untuk melihat Svetlana yang pergi. Dia pun mengikutinya, tapi di jalan ponselnya dicuri oleh anak gangster. Sempat tertangkap satu, dia pun mencekiknya. Tapi karena Paxton bukanlah orang yang sadis, dia pun membiarkannya pergi. Setelah itu dia pun pergi ke kantor polisi dan menceritakan teman-temannya hilang tanpa kabar. Polisi pun mencoba akan mencarinya. Paxton pun pergi ke kedai untuk minum dan dia melihat Natalia dan Svetlana di sana. Paxton pun bertanya pada mereka, namun mereka seperti mencuekannya. Sempat berkali-kali bertanya, akhirnya Paxton pun disuruh untuk mengikuti Natalia. Paxton pun dibawa ke gedung tua yang dijaga ketat di sana. Dia pun bingung dan bertanya pada orang di situ, dan dia menjawab, hati-hati, kau bisa menghabiskan uang banyak di sana. Di dalam ada lagi Pak Tua yang berjaga di sana, dan Paxton pun bertanya berapa harga masuknya. Lalu Pak Tua itu menjawab, untukmu gratis. Paxton pun bertanya ke Natalia, tempat apa ini? Dan Natalia pun menjawab, tempat ini adalah seni pertunjukan. Lalu dia pun dipersilahkan untuk masuk. Di dalam, dia pun melihat orang yang sedang dibedah. Lalu para penjaga di sana pun langsung menangkapnya, yang ternyata dia telah dijebak oleh Natalia. Sambil dibawa paksa oleh penjaga, Paxton pun melihat ke ruangan sekeliling dan tampak di sana terlihat orang yang disiksa dan dibunuh. Dia pun didudukan di sebuah kursi. Lalu datang dua orang yang penjaga itu menodongkan pistol lalu menyuruhnya bicara. Lalu si jagal itu mulai menakut-nakutinya dengan gunting di depan mukanya. Lalu menggecrok kaki Paxton pakai gituan. Lalu si jagal itu pun keluar memanggil penjaga meminta alat ini agar dia tidak bicara lagi. Dan dia pun menodongkan gergaji pada Paxton, dan kali ini Paxton pun muntah. Lalu dia pun melepaskan benda itu. Paxton pun menggigit tangannya. Setelah itu pria itu pun menggergaji tangannya Paxton sehingga membuat jarinya putus dua, plus borgol yang di tangannya terlepas. Dan saat hendak menggergaji Paxton, pria itu pun terpleset tangannya Paxton sehingga gergaji itu memotong kakinya sebelah. Paxton pun membunuh pria itu dengan pistol. Saat sedang nonton bokeh, penjaga itu dipanggil Paxton dalam bahasa Jerman tentunya. Lalu sesampainya di sana, Paxton pun keluar sambil memakai baju jagal, dan dia pun pura-pura mati agar dibawa ke dapur. Di sana, dia juga melihat jasadnya Josh, dan tak lama setelah itu pergi ke ruang ganti baju. Lalu dia menemukan kartu yang bernama Elite Hunting, dan di baliknya terlihat harga setiap negara yang akan dijadikan korban. Ada orang datang menghampirinya bilang, aku sudah menunggu selama 2 minggu dan membayar $50 untuk ini.
serta menunjukkan tato anjing yang sama seperti pria yang ada di kedai waktu itu. Dia pun sempat memaksa Paxton untuk memperlihatkan tatonya, namun dia tidak sempat karena ada orang lain yang menyuruhnya untuk cepat. Paxton pun membawa pistol itu dan berusaha keluar dari sana. Setelah sampai di mobil, dia mendengar jeritan seorang wanita, lalu dia pun kembali ke sana dan ternyata itu adalah Kana. Tanpa memperdulikan menyelinap lagi, dia pun tancap gas keluar membawa Kana. Di jalan, mereka terhalang oleh sebuah mobil. Paxton pun mengklaksonnya dengan keras agar dia minggir. Setelah minggir, dia melihat mereka bertiga. Karena sudah sangat membenci mereka yang telah menjebak Paxton dan sudah menewaskan dua orang temannya, Paxton pun menabrak mereka bertiga tanpa ampun. Dan lagi, mereka dihadang oleh geng bocil. Tapi beruntungnya, di mobil tersebut ada permen yang cukup banyak sehingga dia bisa lewat hidup-hidup. Selanjutnya, datang mobil pengejar. Dia pun marah-marah agar bocil tersebut minggir, namun mereka tidak tahu bahwa bocil yang dihadapi adalah bocil sadis. Sehingga yang terjadi adalah lagi dan lagi di jalan ada sebuah razia yang jika ditangkap sudah pasti dia akan kembali ke sana. Dia pun memilih untuk keluar sambil membawa Kana untuk pergi ke stasiun, dan sesampainya di sana Kana berkaca melihat dirinya yang memprihatinkan. Dan setelah itu, dia pun bunuh diri. Ujung-ujungnya tetap mati ya. Tapi ada satu keuntungan untuk Paxton di mana dia lolos dari pemeriksaan polisi di situ. Di kereta, dia mendengar suara bapak yang di kedai waktu itu. Dia pun mengikutinya dan menculik anaknya. Setelah itu, film pun berakhir.